Baik saudara-saudara, masih di dalam pembahasan kita tentang 10 anak darah Matius pasal 25. Dan kembali lagi kita review sedikit konklusi dari dua part sebelumnya adalah minyak adalah Roh Kudus. Minyak adalah Roh Kudus yang mampukan kita untuk menurut, melakukan firman Tuhan, kita diselaraskan dengan pengetahuan firman Tuhan yang sudah kita miliki. Yaitu pelita ya. Nah, dan pertanyaan yang kita mau bedah adalah kenapa satu memiliki Roh Kristus, satu tidak memiliki Roh Kristus. Nah, inilah pembahasan tentang another comforter. Another comforter ya. Yohanes 14 ayat 16. Saya akan berdoa kepada Bapa agar Dia mengutus pada kamu another comforter, penghibur yang lain, supaya Dia dapat berdiam bersama dengan kamu selama-lamanya. Siapakah another comforter yang dijanjikan oleh Yeshua? Nah, sekali lagi konteks dari cerita ini adalah Yeshua sudah mau disalib dan dia sadar dia akan meninggalkan murid-muridnya. Selama ini yang menjadi comforter dari murid-muridnya adalah Yeshua. Dia dengan firman yang menghibur itu. Tapi dia janjikan waktu dia akan pergi kepada Bapa, dia akan kirimkan another comforter, yaitu Yohanes 14 ayat 17, the spirit of truth, roh kebenaran. Oke. Kalau kita baca keseluruhan Yohanes pasal 14 ini, kita bisa mengetahui siapa ini kebenaran, siapa roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 katakan Yeshua mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dialah kebenaran. Dan yang mau diutus adalah roh kebenaran, spirit of truth. Yeshua kebenaran, roh dari kebenaran adalah rohnya Yeshua. Jadi ini adalah roh Kristus sekali lagi ya. Sangat jelas, sangat jelas. Another comforter adalah roh kebenaran, roh Yeshua, roh Kristus. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat lihat, tidak dapat terima karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenal dia. Tetapi kamu tahu dia, karena dia sudah bersama-sama dengan kamu. Tapi dia akan ada dalam kamu. Dia sudah hidup bersama dengan kamu sama ini sebagai comforter. Itu Yeshua. Dalam kemanusiaannya dia sudah bersama-sama dengan muridnya. Tapi akan ada masanya nanti another comforter ini yang sudah bersama-sama dengan murid-muridnya akan ada dalam muridnya. Kenapa disebut another? Karena yang di dunia yang hidup sedang berbicara dengan murid-murid pada saat itu adalah Yeshua dalam kemanusiaannya. Tapi waktu dia naik ke surga, dia menghibur bukan dalam bentuk manusia lagi, tapi rohnya lah yang dicurahkan. Jadi another comforter ini sederhananya adalah roh Kristus atau Kristus dalam format roh. Roh kebenaran, roh Kristus. Yang Kristus sudah bersama-sama dengan mereka, murid-murid. Dan dia bilang, dunia tidak kenal dia. Tidak kenal Yeshua. Tapi kamu sudah kenal. Inilah yang kamu saksikan. Kita punya pengalaman hari demi hari. Kamu dihiburkan dengan setiap pekabaran saya. Tapi nanti saya akan ada dalam kamu. Menarik ya. Saya di dalam kamu. Roh kebenaran melalui rohnya. Roh kebenaran, roh Kristus. Nah, lalu dibilang, Yohanes 14 ayat 18 katakan, I will not leave you comfortless. Saya tidak akan membiarkan kamu yatim piatu atau tanpa penghibur ya. Comfortless. Yang mau dikirim comforter supaya kamu tidak comfortless. Tidak ada penghibur. Saya yang akan datang kepada kamu. Jelas sekali ya. Saya datang kepada kamu melalui roh saya. Melalui roh saya. Supaya kamu bisa
ada comforter, saya melalui roh, gitu ya. Yohanes 14 ayat 19 katakan, yet a little while, namun sedikit waktu lagi, dunia tidak akan melihat saya lagi, tapi kamu akan melihat saya, karena saya hidup dan kamu juga akan hidup. Pada hari itu di mana dicurahkan another comforter ya, dicurahkan roh kebenaran, kamu akan mengetahui bahwa aku ada di dalam Bapa dan kamu di dalam aku, dan sayalah yang di dalam kamu. Nah tadi di ayat sebelumnya Yesua katakan dia ya Spirit of Truth yang ada di dalam kamu. Tapi waktu di ayat 20 di mana waktu another comforter ini sudah dicurahkan, kamu akan tahu saya yang ada dalam kamu. Jadi siapa roh kebenaran? Yesua juga dalam format rohnya, ruah hakodesnya yang dicurahkan. Inilah roh Kristus. Yang sering sekali orang salah memahami bahwa another comforter ini artinya ya oknum yang lain. Roh Kudus ini seperti makhluk yang lain tersendiri yang terpisah dari Yesua. Betul terpisah, tapi bukan sebagai oknum yang lain, tapi adalah rohnya Yesua sendiri. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 kita ulangi kembali, tinggal dalam aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tinggal dalam kita adalah roh kebenaran, dan dilanjutkan Yohanes 15 ini adalah kelanjutan dari Yohanes 14 yang masih satu peristiwa. Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya another comforter. Jadi dijelaskan kalau kita baca secara teliti, Kristus akan tinggal dalam kita melalui rohnya. Ini yang membuat kita menghasilkan buah yang banyak. Kembali lagi ke dalam part sebelumnya kita sudah bahas tentang buah zaitun yang ditumbuk, yang menghasilkan ekstrak minyak oil yang murni ini. Inilah Roh Kudus. Sumbernya dari mana? Dari buahnya. Keluar ekstrak. Buah yang sama menghasilkan minyak. Inilah Yesua yang ditumbuk dan dimuliakan di salib ya. Dan sehingga minyaknya bisa dia curahkan kepada kita. Pengalaman hidupnya yang penuh penurutan itulah yang ditumbuk. Itulah yang dicurahkan kepada gerejanya 7 kaki Dian. Nah, another comforter. Yohanes 14:16 katakan dia akan berikan another comforter. Nah, kata comforter di sini di dalam bahasa Grekanya ya, bahasa Yunani adalah parakletos, yang artinya pengantara, counselor yang menghibur, advocate, pembela. Nah, kata parakletos ini ada 5 kali keluar dalam perjanjian baru ya. Karena Greek ini adalah sumber perjanjian baru diterjemahkan. Sumbernya dari bahasa Yunani. Nah, di mana kata parakletos ini bisa ditemukan dalam Alkitab? Salah satunya Yohanes 14 ayat 16 dan ayat-ayat lain 14:26, 15:26, 16 ayat 7. Itu semua di kitab Yohanes. Yohanes yang menulis ini. Yohanes yang menulis. 4 ditemukan di kitab Yohanes, kata penghibur yang merupakan parakletos. Tetapi Yohanes di kitab yang lain di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga pakai kata parakletos untuk menjelaskan siapa nih comforter. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 katakan, "My little children, anak-anakku yang terkasih, hal-hal ini saya tuliskan pada kamu supaya kamu jangan berdosa. Dan kalau kamu ada orang yang berdosa, jangan khawatir karena kita punya comforter, advocate, G38755, parakletos,
Kita memiliki seorang pembela di hadapan Bapa, yaitu Jesus Christ the righteous, Yeshua HaMashiach. Dialah pembela kita, dialah comforter kita. Ini mengkonfirmasi kembali lagi bahwa comforter ini adalah Yeshua melalui rohnya ya. Melalui rohnya. Another ini adalah bukan maksudnya orang lain, tetapi Yeshua dalam format yang berbeda. Bukan dalam format manusianya, tapi dalam format rohnya. Another comforter. Okay. Kerinduan segala zaman, Desire of Ages 166 paragraf 2 mengatakan bahwa ketika Yesus sedang melayani di bait suci yang ada di surga di atas sana, yang mana dia sudah naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya, dia bekerja sebagai imam pengantara di atas sana. Ia tetap melalui rohnya melayani gerejanya di bumi. Menarik sekali ya. Dia melayani di surga dalam format manusianya. Tapi dia juga tidak tinggalkan gereja yang di bumi ini, umat-umatnya di bumi. Dia melayani dengan rohnya. Ia telah ditarik dari mata manusia ya. Tapi janjinya tetap tergenapi. Salah satu penggalan janjinya tetap tergenapi, yaitu bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau sering kita berpikir begini, bagaimana Tuhan menyertai kita, Yeshua menyertai kita sampai selamanya, sampai akhir dunia ini, sedangkan dia nggak di dunia ini. Terjawab ya dengan rohnya yang diutus sebagai comforter dalam format yang lain, yaitu format roh. While he delegates his power to inferior ministers, ketika dia mencurahkan kuasanya ya kepada pelayan-pelayannya yang lemah di dunia ini, yang diberikan kuasa dengan rohnya, his energizing presence is still with his church. Kuasanya yang memberikan energi itu, hadiratnya memberikan suatu kekuatan, energi, masih ada di dalam gerejanya. Melalui rohnya ya, sekali lagi, roh inilah kuasa. Roh ini adalah power, kuasa kehidupan dari juru selamat kita. Jadi apakah Roh Kudus ini adalah roh yang berbeda? Tentunya tidak ya. Ini adalah roh Tuhan, roh Yeshua. Kalau bahasa Inggris sangat jelas ya, Spirit of God. Jadi roh dari Tuhan. Roh yang merupakan bagian dari Tuhan yang dicurahkan. Itu dia ya. Manuskrip rilis volume 14 halaman 23 katakan, terbatas oleh kemanusiaannya, Kristus tidak dapat berada di semua tempat secara pribadi. Seperti manusia ya, dia sudah jadi manusia. Kita ketika ada di tempat A, misalnya di Pulau Jawa, tidak bisa ada di Sumatera secara bersamaan. Karena itulah keterbatasan kemanusiaan. Dia terbatas, dia tidak bisa ada di satu tempat bersamaan karena sudah mengambil rupa manusia dengan apa ya, sampai selama-lamanya dia mengambil rupa manusia. Therefore, oleh karena itu adalah untuk keuntungan kita, keuntungan murid-murid, bahwa Yeshua harus meninggalkan mereka dan pergi kepada Bapa dan mengutus Roh Kudus sebagai penerusnya di bumi ini. Nah, lalu dilanjutkan dikatakan Roh Kudus adalah dirinya sendiri yang terpisah dari kemanusiaannya dan bekerja secara independen. Jadi Roh Kudus adalah siapa? Di kutipan ini katakan Roh Kudus adalah Kristus sendiri yang terpisah dari kemanusiaannya. Di kutipan sebelumnya dikatakan satu kemanusiaannya melayani di bait suci di surga,
rohnya secara independen melayani di bumi. Dengan begitulah bagaimana Yesua bisa berada di semua tempat secara bersamaan. Nah, ini ada referensi juga ya. Kalau kita nanti bisa baca di Wahyu 5 ayat yang ke-6, dia Yohanes dibawa kepada penglihatan ada anak domba yang memiliki 7 mata, yaitu 7 roh yang diutus kepada gerejanya melewati 7 periode. Itu Roh Kudus. Siapa memiliki Roh Kudus ini adalah domba. Siapa yang mengutus? Domba juga. Jadi Roh Kudus itu adalah roh siapa? Rohnya domba, rohnya Yesua, Roh Kristus. Nah, tapi dan beginilah caranya dia bisa omnipresent. Dia bisa menyertai kita. Semua manusia di bumi dia bisa layani dengan rohnya. He would represent himself as present in all places. Dia dapat merepresentasikan dirinya sendiri sebagai mana ada di semua tempat secara bersamaan melalui rohnya yang suci. Sebagaimana dia omnipresent. Nah, ada di semua tempat bersamaan. Itu begitu ya ceritanya. Nah, di letter 661894 dikatakan kita menginginkan suatu pengertian yang komplit dan sempurna, yang mana Tuhan sendiri yang dapat berikan. Tidak aman untuk mengambil menerima roh yang lain. Kita mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, kita akan memiliki kuasa dan kasih karunia dan efisiensi yang bisa kita terima dengan hubungan kepada Tuhan ya. Kita bisa terima rohnya, roh yang adalah Jesus Christ. Jelas sekali ya kutipan ini. Menarik sekali. Manuskrip 441897 dikatakan Kristus adalah roh kebenaran. Diperjelas lagi kesaksian roh nubuat. Kristus adalah roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Ya Kristus. Rohnya Kristus ya. Dunia tidak dapat mendengar kepada permohonan-permohonan Kristus. They would not accept him as their guide. Mereka tidak mau terima dia sebagai pemimpin mereka, penuntun mereka. Tidak mau dituntun oleh Kristus sebagai roh. They could not discern unseen things. Mereka tidak bisa mencerna hal-hal yang tidak dilihat. Hal-hal rohani tidak dimengerti oleh mereka, menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Tetapi murid-muridnya melihat dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan mereka bisa memiliki his abiding presence. Bisa memiliki hadiratnya yang tetap selalu tinggal, ada melalui rohnya ya. Mereka akan memiliki suatu pengetahuan yang eksperimental, yang hidup, yang dipraktekkan. Akan pengenalan akan satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Tuhan utus. Kepada mereka dia mengatakan, you will no more say, I cannot comprehend. Kamu tidak akan mengerti. Saya tidak mengerti. Kamu tidak akan bilang itu lagi. Kamu tidak akan lagi melihat kamu dalam suatu cermin yang gelap. Kamu akan mengerti bersama, kamu akan bisa mencerna, mengerti dengan seluruh umat-umat kudus apa itu panjang dan dalam dan lebarnya dan tingginya kasih dari Kristus yang melampaui semua pengetahuan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan melakukannya juga sampai hari kedatangan Kristus Yesus. Nah, ini mengkonfirmasi lagi, saksi-saksi menunjukkan bahwa Kristus adalah roh kebenaran. Review and Herald Agustus 26, 1890 mengatakan seperti ini. Alasan kenapa gereja-gereja lemah
dan bersiap untuk mati dan siap-siap mati ya, sakit-sakitan dan siap untuk mati, adalah karena musuh sedang membawa pengaruhnya untuk melemahkan, discouraging nature to bear upon trembling souls, untuk melemahkan manusia, jiwa-jiwa ini supaya gemetar. Dia, yaitu setan ini, sedang bekerja untuk menutup, menghalangi Yesus dalam penglihatan mereka sebagai comforter. Jadi pekerjaan setan adalah mengalihkan umat-umat Tuhan untuk tidak lihat lagi bahwa comforter itu adalah Yesus. Sebagai dia yang menegur, mereproof. Nah, Yohanes 16 ayat 8 kembali lagi, pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran, comforter yang diutus ini adalah mereproof the world of sin, of righteousness and judgment. Menemplak dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus sebagai comforter dalam format roh, dia melakukan pekerjaan ini. Menegur, menemplak, meyakinkan dunia akan dosa. Dialah yang warns. Dialah yang menasihati mereka. Penasihat. Berkata, inilah jalan dan jalanlah di jalan itu gitu. Kristuslah yang memiliki seluruh kuasa di surga dan di bumi. Dan dia dapat menguatkan orang-orang yang lemah ini, yang masih wavering, yang masih terombang-ambing. Dan menjadikan benar orang-orang yang tersesat, melakukan kesalahan. Dia bisa benarkan, dia bisa jadikan benar. Sehingga tidak salah lagi, sehingga kokoh, tidak bisa goyang lagi. He can inspire with confidence. Dia bisa menginspirasikan dengan penuh keyakinan, with hope in God, dengan pengharapan dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam keyakinan dalam Tuhan selalu menghasilkan confidence in one another, dalam satu sama lain. Ketika sudah punya keyakinan dalam Tuhan, ini yang bisa menguatkan keyakinan sesama kita. Dan sekali lagi, pekerjaan setan adalah menghalangi orang-orang untuk percaya bahwa Yesus adalah comforter. Dan inilah alasan kenapa gereja lemah, sakit-sakitan, siap mati. Karena udah gak ada comforter. Setan bekerja bagaimana supaya pengenalan akan comforter yang benar dilupakan. Dan digantikan dengan apa? Trinitas, saudara-saudara. Oknum yang lain yang berbeda dari Yesus. Bukan rohnya, tapi oknum yang lain. God of the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Tuhan Roh Kudus. Inilah salah satu penipuan di akhir zaman ya, yang harus dibongkar dan dipahami umat Tuhan. Oke. Inilah pelajaran kita ya pada hari ini. Yang berikutnya nanti kita akan bahas di part berikut tentang lebih lanjut 10 anak darah ini ya. Nah, kembali lagi, siapakah another comforter ini? Yeshua HaMashiach, Kristus dalam format lain, yang mana setan sedang gelapkan supaya umat-umat Tuhan jadi gadis-gadis yang bodoh, banyak yang tertipu dan jadi gadis-gadis yang bodoh. Dia pikir memiliki roh yang lain, yang sudah memiliki Roh Kudus, padahal roh yang lain. Nah, kita baca sedikit Matius 25 ayat 8. Jadi semua tertidur ceritanya, Matius 25 ayat 5, karena lama gak datang, tertidur mereka semua, mulai mengantuk dan tertidur. Tapi pada tengah malam ada suatu seruan diberikan. Lihatlah, bridegroom kamat, mempelai pria datang, go ye out to meet him. Lalu yang seluruh gadis-gadis yang tertidur ini semuanya bangkit dan mulai menyalakan lampu mereka, mulai menggali firman Tuhan, mulai menyalakan pelita mereka. Ada suatu kebangunan. Oke. Tetapi yang bodoh berkata pada yang bijaksana, kasih dong minyakmu kepada kita, karena minyak kita hampir habis. Tapi yang wise, yang bijaksana katakan, tidak bisa. Karakter tidak bisa ditransfer. Roh ini tidak bisa transfer. Kamu harus cari sendiri, men. Kamu harus cari sendiri.
nanti tidak cukup bagi saya dan kamu. Tapi kamu lebih baik pergi kepada mereka yang menjual dan membeli untuk dirimu sendiri. Nah, tapi pada kenyataannya mereka nggak bisa temukan lagi ya, karena sudah tertutup. Waktu ada akses untuk cari, mereka nggak siapkan. Tapi waktu sudah terlambat, mereka baru mau cari. Dan akhirnya karena nggak bisa temukan, ya kita bisa simpulkan bahwa roh yang lain yang mereka temukan atau cari. Mereka nggak sadar siapa konverternya. Dan pengertian akan konverter yang benar dibukakan di akhir zaman supaya kita bisa punya pengalaman kehidupan Kristus. Bagaimana bisa ada seorang bisa menghibur kita yang tidak pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudara-saudara. Roh Kudus yang nggak pernah, kalau Roh Kudus adalah oknum yang lain yang nggak pernah turun ke dunia ini mengalami kelemahan-kelemahan kita, bagaimana dia bisa menghibur kita, saudara-saudara? Tapi Kristus yang punya pengalaman menjadi manusia, dia merendahkan dirinya menjadi manusia, dia punya pengalaman digoda, tapi dia bergantung sama Bapaknya. Dia tahu bagaimana cara menang. Karena dia tahu bagaimana caranya untuk menang, dia sudah digoda dan tidak jatuh, penurutan sampai mati di kayu salib. Pengalaman inilah yang mau diberikan melalui rohnya kepada kita. Dia siap tolong. Jikalau HP kita rusak atau barang kita rusak gitu, kita mau percayakan untuk dibenarkan oleh siapa? Apakah oleh orang yang ahli, yang sudah dia kerjanya sehari-hari adalah itu gitu, benerin handphone, atau kepada si B yang nggak pernah megang handphone gitu untuk dibenerin, nggak pernah bongkar-bongkar, nggak punya pengalaman itu. Kita mau percayakan pada siapa? Tentunya pada yang sudah punya pengalaman itu, saudara-saudara. Dan siapa yang sudah punya pengalaman selama 33 tahun di bumi ini, menurut sampai mati di kayu salib, digoda lapar seperti apapun dia tidak jatuh. Itulah Yesus yang kita harus terima dia sebagai kebenaran kita. Dan dia sedang bekerja melalui rohnya yang harus kita terima di dunia ini. Oke. Inilah pembahasan kita di part kali ini. Semoga kita memiliki pengertian yang benar akan comforter yang benar. Dan kita mau terima dia untuk mereproof kita akan dosa, akan righteousness, dan supaya kita bisa berdiri di penghakiman. Tuhan memberkati.